terpercaya. Ratusan siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang keracunan MBG. Kejati NTT tahan 3 tersangka kasus korupsi. Belasan rumah di Kupang ludes terbakar. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Plebomora kembali hadir di hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karolin Wulandari, kita jalan Kompas Plebomora di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke berita pertama, saudara. Ratusan siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dilarikan ke rumah sakit karena alami diare dan pusing. Diduga para siswa keracunan usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis. Ratusan pelajar di SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur terpaksa dibawa ke sejumlah rumah sakit terdekat guna mendapat pertolongan medis di instalasi gawat darurat. Seperti yang terlihat di IGD Rumah Sakit Eskalerik, belasan siswa mesti diinfus dan diberi penanganan intensif dari dokter dan tenaga medis. Para siswa-siswi ini mengeluh mengalami sakit perut, pusing hingga mual usai menyantap makanan dari program makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Karena tiba-tiba sakit di sekolah, ternyata ada kompleks di sini dan kena keracunan makanan. Mereka makan apa sih keracunan? Ini dari sayur sama daging. Itu makanan disiapkan dari mana? Kurang tahu juga. Tidak tahu entah itu mereka siap dari mana. Bukan MBG? Kurang tahu juga. Terus ya. Bapak anak sudah di dalam? Sudah, ada di dalam. Terus kondisinya seperti apa? Ya sudah lumayan. Dia mengeluhnya seperti apa? Dia perut sakit, agak pusing sedikit. Tapi sudah aman ya? Dokter menjelaskan sebagian anak-anak mulai merasakan diare sejak tadi malam. Diduga para siswa keracunan makanan yang disantap siang kemarin. Mereka makannya kalau mereka juga nggak pasti kan, karena kalau MBG kan siang, tapi gejalanya mulai dari malam. Ada yang langsung setelah makan pusing-pusing, tapi tidak. Mereka pikir itu jadi yang benar-benar sampai menimbulkan gejala itu mulai malam. Ada yang justru dari hari Sabtu juga ada, jadi saya nggak tahu. Itu mungkin perlu. Saya belum hitung, pasti banyak. Hingga saat ini para siswa masih mendapat perawatan intensif di 3 rumah sakit di Kota Kupang. Sementara pemerintah Kota Kupang masih menelusuri penyebab keracunan ini. Cetos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sorotan kedua, saudara. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menahan 3 tersangka kasus korupsi proyek renovasi dan rehabilitasi sekolah. Ketiga tersangka diduga telah merugikan negara lebih dari 5 miliar rupiah. 3 tersangka kasus renovasi dan rehabilitasi sekolah di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur resmi ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Senin 21 Juli 2025 malam. Ketiga tersangka masing-masing berperan sebagai PPK proyek, direktur pelaksana, dan pengatur proyek pada 25 sekolah yang ada di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Para tersangka ini diduga merugikan negara lebih dari 5 miliar rupiah yang bersumber dari dana APBN tahun 2021 dan tahun 2022 pada Kementerian PUPR. Sementara modus yang dilakukan adalah mengurangi volume pekerjaan pada bangunan sekolah. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melalui tim penyidik tindak pidana khusus telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam 2 perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan, rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah di wilayah kota dan Kabupaten Kupang yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup bahwa terhadap ketiga tersangka ini adalah berdasarkan tahun anggaran 2021 dengan kerugian negara sebesar 2,08 miliar rupiah. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah di kota dan Kabupaten Kupang,
tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah BPPW NTT, Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Pemukiman Wilayah 1 Provinsi NTT. Penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yaitu 1. HS selaku pihak yang mengatur pelaksanaan pekerjaan melalui PT Jasa Mandiri Nusantara. Yang kedua, HN selaku pejabat pembuat komitmen PPK dalam proyek tersebut. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh ahli dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, kerugian negara dalam proyek ini mencapai Rp2.803.719.487. Kemudian pada proyek tahun anggaran 2022, kerugian negara sekitar 3,7 miliar. Dalam perkara terpisah, yaitu dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan, rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah pasca bencana di Kota Kupang tahun anggaran 2022, yang juga merupakan bagian dari program penanganan pasca bencana oleh Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya BPPW NTT. Penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yakni DHB selaku Direktur PT Brand Mandiri Jaya Sentosa. Yang kedua, HN selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK. Kerugian negara dalam proyek ini berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR ditaksir mencapai Rp3.746.346.997. Jaksa menegaskan kasus ini akan terus didalami penyidik tindak pidana khusus Kejati NTT dan masih ada kemungkinan adanya penambahan tersangka baru. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke sorotan ketiga, saudara. 14 rumah warga di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ludes dilahap api. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Sebanyak 14 rumah warga di Kampung Nelayan, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ludes dilahap api Rabu sore. Api membumbung tinggi dan cepat menyebar hingga melahap sebagian besar rumah warga yang merupakan semi permanen. Peristiwa kebakaran yang terjadi begitu cepat dan warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga mereka. Tahu juga pas posisinya beta ada tidur siang toh, jadi pas dapat kasih bangun dari suami langsung lihat api di samping kos terus menyala toh, makanya langsung lari keluar kasih bangun tetangga dong semua, kaget langsung api merambat. Dari mana? Dari samping kos. Saya berharap korban tetap tegar, tabah, dan ini hanya ujian menurut saya. Dan harapan saya daripada pemerintah, kami butuh dukungan daripada pemerintah untuk bisa mengobati rasa yang korban hadapi pada saat ini. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian setelah 4 unit damkar dan 6 tangki penyuplai turun ke lokasi. Kebakaran belasan rumah ini diduga korsleting listrik. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana, saudara, karena setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dalam Kompas Flobomora. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Flobomora. Saudara, pasca keracunan massal yang dialami ratusan siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang, anggota DPR RI dan Ombudsman NTT merekomendasikan evaluasi vendor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan survei kelayakan pangan di dapur MBG. Anggota DPR RI Anita Jakobagaa mengunjungi SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pasca keracunan ratusan siswa di sekolah tersebut. Ia meminta pemerintah Kota Kupang memanggil vendor SPPG guna mengevaluasi menyeluruh. Hal ini dilakukan agar insiden keracunan tidak lagi terjadi di sekolah-sekolah lainnya. Sementara itu, Ombudsman NTT telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk melakukan survei kelayakan pangan pada 14 dapur MBG yang sudah ada di Kota Kupang. Survei ini dibuat karena Ombudsman NTT menemukan tak hanya siswa SMP Negeri 8 yang mengalami insiden keracunan, tetapi juga dialami siswa di Sekolah Dasar Negeri Tanah Kupang. Vendor-vendor harus lihat lagi dapur-dapur gitu loh.
lihat dapur, cara masaknya seperti apa, cara menyajikan makanannya atau aturan makanannya yang cepat basi. Jangan pilih makanan yang cepat basi. Dan itu daging-daging katanya ada sayur yang sempat berulat, ada daging yang masih merah-merah. Nah itu kan hati-hatilah. Artinya saya mau bilang bahwa siapapun Bapak Ibu sebagai vendor, saya minta kepada pemerintah panggil vendor-vendor dan segera melakukan evaluasi besar-besaran supaya jangan lagi terjadi di sekolah-sekolah yang lain. Kami juga minta di Dinas Kesehatan untuk melakukan survei. Jadi ada peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang KLB, kondisi luar biasa untuk KLB untuk keracunan pangan. Itu ada di sana diatur bahwa kalau 2-3 orang keracunan dengan pola yang sama, di waktu yang sama dan seterusnya, itu bisa disurvei, dicek lokasinya, makanannya, segala macam, apakah memenuhi kriteria sebagai KLB keracunan pangan atau tidak. Hingga saat ini, sejumlah siswa masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara itu, sampel makanan tengah diperiksa BPOM Kupang guna mengetahui penyebab pasti keracunan dialami para siswa di sekolah. Sitos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, saudara, pasca keracunan massal yang dialami ratusan siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang, aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali digelar usai 2 hari para siswa diliburkan. Aktivitas kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur kembali digelar. Setelah sebelumnya para siswa diliburkan selama 2 hari pasca keracunan massal yang dialami ratusan siswa pada Selasa 22 Juli 2025 lalu. Meski demikian, salah satu siswa masih sedikit merasa gangguan pada perut dan tetap masuk sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Kupang menyebut hingga saat ini masih ada 15 siswa yang dirawat di rumah sakit. Pihaknya masih terus memantau perkembangan kesehatan para siswa tersebut. Hari sempat dirawat di rumah sakit? Ya. Berapa hari di rumah sakit? 1 hari dari jam 8 sampai jam 4. 4 sore? Ya. Nah, sudah mulai masuk sekolah sejak kapan? Tadi pagi. Tadi pagi. Sekarang sudah aman ya? Masih ada sakit sedikit. Masih ada sedikit. Di bagian apa yang sakit itu? Perut ya? Ya, sebetulnya bukan diliburkan ya, karena ada kejadian luar biasa di sekolah kami, maka kami melaksanakan pembelajaran daring. Jadi anak-anak belajar dari rumah, Bapak Ibu guru bekerja dari rumah. Ya, sekolah. Ada 15 anak yang masih ada di Eskalier. Ya, mereka masih dirawat di Eskalier. Dari total semua ya? Dari total semua, ya. Minta maaf, soalnya dari informasi yang lain katanya ada 8 dari ada 15 ini yang benar ya? Oh iya, 15 saat ini Bapak Ibu bisa kunjungi. Mereka ada di rumah sakit Eskalier ya. Masuknya mulai dari hari Selasa itu mereka masuk, ada yang sudah sembuh, terus balik lagi sakit lagi. Terus posisi kemarin tuh sore sekitar 4:30 siswa kami atas nama Leonard masuk rumah sakit dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Kupang dan BPOM Kota Kupang masih memeriksa sampel makanan dari menu MBG yang diduga menjadi penyebab ratusan siswa ini keracunan. Polres Kota Kupang juga tengah menyelidiki kejadian ini. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik saudara, usai jeda masih ada informasi menarik lainnya dalam Kompas Flobomora. Tetaplah bersama Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Flobomora. Informasi selanjutnya saudara, Wali Kota Kupang membesuk siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang yang diduga keracunan makanan bergizi gratis. Wali Kota berjanji akan menelusuri penyebab keracunan dan menggratiskan biaya pengobatan bagi para siswa. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo bersama Dandim 1604 Kupang serta Wakapolresta Kupang membesuk para siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang yang tengah dirawat di rumah sakit akibat keracunan. Tak hanya membesuk, Wali Kota Kupang juga ikut memberi tindakan medis dengan mengatur aliran infus bagi salah satu siswa.
Pemkot Kupang juga akan menanggung biaya pengobatan bagi para siswa. Wali Kota menyebut para siswa yang dirawat di RSUD Eskalerik sebanyak 18 siswa. Selain itu masih ada ratusan siswa lainnya yang dirawat di rumah sakit swasta, yakni Rumah Sakit Mamami dan Rumah Sakit Siloam. Pemerintah juga akan menelusuri penyebab pasti keracunan dengan melakukan uji sampel di laboratorium. Sementara saat ini fokus utamanya adalah penanganan medis bagi para siswa. Sekarang yang di sini ada 18 ya, 18. Ada 18 anak yang dirawat, tapi tadi kita lihat semua bagus. Tadi semua sudah segar, ceria kembali. Tadi saya juga lihat nadinya bagus semua. Mereka sekarang lagi makan. Jadi mereka tuh ternyata dari malam. Jadi permisi BAB cairnya mencret itu dari semalam. Ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Berarti kemungkinan makannya itu yang siang, yang kemarin siang ya. Siang. Nanti kita telusuri kembali apa yang bikin mereka mencret, apakah dagingnya, apakah nasinya, apakah sayurnya. Ini kan belum tahu. Ini begitu ada anak-anak datang ke rumah sakit, saya langsung nyusul. Saya mau supaya pemerintah kota tuh respon cepat, hadir di saat anak-anak tuh perlu. Hingga saat ini para siswa masih mendapat penanganan medis di 3 rumah sakit. Pemerintah Kota Kupang berharap warga dan orang tua tetap tenang. Citos Naton, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, saudara. Pemerintah Kota Kupang menyerahkan beras bantuan bagi ratusan kepala keluarga rentan. Langkah ini sebagai bentuk intervensi pemerintah membantu warga yang sulit di tengah mahalnya harga beras. Sebanyak 176 kepala keluarga rentan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menerima bantuan beras yang diserahkan langsung Wali Kota Kupang di halaman kantor Wali Kota Kupang. Masing-masing kepala keluarga mendapatkan 10 kg beras yang merupakan kerjasama atau kolaborasi pemerintah Kota Kupang bersama sejumlah pengusaha di Kota Kupang. Wali Kota Kupang menegaskan bantuan ini sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk membantu keluarga rentan di tengah melonjaknya harga beras di pasaran. Jadi kegiatan hari ini adalah kolaborasi antara pemerintah Kota Kupang dengan Alfamaret, Indomaret, dan Hypermart. Jadi kita menghadirkan bantuan beras, mari Pak Kadis, untuk keluarga kurang mampu ada sebanyak 176. Ya, kemarin juga sekitar 3 hari, 4 hari yang lalu kami juga bagi yang sama di 22.000 KK penerima manfaat. Itu dari program CPP, Cadangan Pangan Pemerintah. Ya, jadi itu kami juga bagi ada sekitar 22.000. Ya. Ini manfaatnya untuk bantuan langsung kepada keluarga kurang mampu, keluarga rentan, keluarga yang tak berdaya. Itu kan harus intervensi pemerintah. Kita kan tidak bisa suruh, kalau yang benar-benar rentan itu kan tidak bisa kita suruh kerja, kita paksa untuk lain-lain. Dia harus ada intervensi langsung. Itu kan memang ada di setiap pemerintah daerah. Jadi ini intervensi langsung, bantuan langsung pada masyarakat, bentuknya beras 10 kilo. Ya, nanti bertahap, nanti ada lagi tahap-tahap berikut. Dapat beras 10 kilo. Kira apa yang mau merasakan? Senang. Karena dapat beras cuma-cuma, hidup pada susah begini lain. Dengan datangnya beras begini kok tambah senang. 10 kilo kan lumayan, makan nama juga toh. Yang kalau beras Nona Kupang, beras Nona Kupang 15.000. Kalau beras apa itu 17.000. Mama rasa mahal kah? Rasa memang mahal. Kalau 10 ini kan 150.000. Kapan kau dapat 150.000 mau beli 10 kilo? Ini mungkin kan? Wih, justru beras adalah sumber kehidupan yang paling utama, Bapak. Kalau ada beras, kau tuh bisa makan. Kalau ada ikan, kau ada beras, bisa makan. Ada ikan bisa makan kosong, beras ada, mana kenyang, Bapak. Selain bantuan ini, pemerintah Kota Kupang juga telah membagi beras cadangan pangan untuk 22.000 kepala keluarga. Ke depan, pemerintah masih akan membagi bantuan beras bagi warga, terutama bagi mereka warga yang rentan. Informasi berikutnya, saudara. Ratusan siswa baru SMP Katolik Santo Yosef Kupang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selain untuk mengenal lingkungan sekolah, juga dimanfaatkan pihak sekolah untuk menggali potensi dan bakat setiap siswa. Beginilah suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Katolik Santo Yosef Naikoten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nampak keceriaan dari raut wajah 195 siswa baru
saat mengikuti masa pengenalan sekolah atau MPLS yang digelar oleh pihak sekolah untuk menggali potensi bakat dan minat mereka lewat pentas seni yang ditampilkan. Para siswa-siswi juga diberi kesempatan untuk mempertunjukkan bakat mereka, mulai dari menari, membaca puisi, menyanyi, dan berpidato. Tidak hanya itu, pada momen ini orang tua juga diundang untuk menyaksikan kebolehan anak mereka yang berlangsung meriah. SMP Katolik Santo Yosef Nekoten untuk tahun ajaran 2025-2026 ini, siswa barunya ada 195 orang. Itu terdiri dari siswa baru yang kelas 7 dengan ada pindahan, ada sekitar 6 orang pindahan, ya, dari total 195. Kemudian ini 3 hari dari tanggal 16 ini, tanggal 16, 17, 18 itu mereka masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tema satu hati, satu cinta menuju masa depan. Jadi MPLS ini bermaksud supaya anak-anak mengenal pertama tentang sekolah kita ini, profil sekolah, kurikulum di sekolah, tradisi di sekolah, peraturan di sekolah, pembelajaran, dan juga yang terakhir tentang pengembangan diri sekolah. Kegiatan yang dilangsungkan selama 3 hari ini memfokuskan pada pengenalan kurikulum, aturan, dan kebiasaan di SMP Katolik Santo Yosef Kupang. Diharapkan lewat kegiatan ini para siswa baru bisa terbiasa dengan lingkungan sekolah baru dan ikut mengukir prestasi. Cito Senaton, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Plobomora hari ini. Tetaplah bersama Kompas TV, independen terpercaya. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya Caroline Wulandari bersama seluruh tim redaksi Kompas TV Kupang pamit undur diri. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.